Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Clara Heti Primasari. Kali ini kita masuk ke materi 6 yaitu exception handling yang akan saya bagi ke dalam 2 bagian dan kali ini kita akan masuk ke bagian yang pertama. Yuk kita mulai. Outline materi pada kali ini antara lain kategori error, runtime error, error handling, proses utama dalam exception handling, dan sintaks exception handling. Jarang sekali sebuah program dibuat dapat berjalan dengan sukses pada saat pertama kali dijalankan. Kesalahan sering terjadi pada saat perancangan atau pemrograman. Kesalahan atau error dapat dikategorikan menjadi 3, antara lain sintaks error, semantik error, dan runtime error. Sintak error contohnya kurang titik koma, kurung, buka, kurung tutup, dan kesalahan-kesalahan tanda baca yang mungkin teman-teman lupa berikan waktu teman-teman ngoding. Nah, kesalahan sintak error ini mengakibatkan kesalahan kompilasi. Yang kedua, contoh semantik error adalah ketika output tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi teman-teman sudah ngoding, tidak error, di compile bisa, di run bisa, tapi keluarannya tidak sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Kemudian yang terakhir adalah runtime error. Nah, runtime error ini adalah error pada saat program di run. Runtime error kebanyakan mengakibatkan terminasi program secara tidak normal atau bahkan sistem crash. Ngomong-ngomong tentang runtime error, hal-hal yang menyebabkan runtime error antara lain mengubah data string menjadi data integer, kemudian menggunakan nilai negatif untuk ukuran array, kemudian menyimpan elemen data yang tidak kompatibel, kemudian akses elemen yang berada di luar indeks array, dan pembagian bilangan dengan 0. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi ini kira-kira yang sering terjadi ya teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa setiap program dapat berada dalam suatu kondisi yang tidak normal, atau jarang sekali program itu begitu pertama kali dijalankan itu bisa langsung berjalan dengan baik. Nah, untuk itu kita mengasumsikan bahwa program kita itu berada dalam error condition. Nah, program yang baik harus dapat menangani kondisi ini. Java menyediakan suatu mekanisme untuk menangani kondisi ini, dan ini dinamakan exception. Kenapa sih kita butuh exception? Sebelumnya, saya berikan contoh program tanpa error handling. Di sini ada kelas bernama noErrorHandling yang di dalamnya terdapat deklarasi variabel A dan B. A diset dengan 7 dan B 0. Nah, kemudian di sini program akan mencetak nilai A dibagi B. Namun ingat teman-teman, segala sesuatu kalau dibagi dengan 0 pasti tidak akan terdefinisi. Nah, hal ini juga terjadi pada program kita ya. Komputer juga akan bingung untuk mengeksekusinya. Jadinya nantinya akan keluar error. Nah, errornya seperti ada yang ada di bawah ini teman-teman, java.lang arithmetic exception division by 0. Nah, tentunya tidak akan elok bagi program kita jika error itu langsung muncul ya, error dari sistem kita tuh langsung muncul gamblang gitu ya. Nah, sebagai programmer yang baik ya, sebagai pengembang sistem yang baik, kita harus menghandle error tersebut. Nah, ini berikutnya ada contoh program dengan error handling tradisional. Nah, teman-teman mungkin saja secara tidak sadar sudah menerapkan ini ya di prinsip pemrograman. Nah, ini contohnya seperti ini. Misal ada kelas with error handling dengan variabel yang sama A dan B, A diset dengan 7 dan B dengan 0. Nah, bedanya di sini sudah ada pengecekan kondisi. Jadi di situ ada perjabangan if else ya teman-teman, dan di situ dicek
Jika B itu nilainya tidak sama dengan 0, maka program menampilkan hasil pembagian A dibagi B. Tapi jika B sama dengan 0, program hanya akan menampilkan notifikasi bahwa B is 0. B adalah 0 dan tidak akan menjalankan pembagian A dibagi B yang mungkin nanti kalau dijalankan akan memunculkan error seperti yang pada contoh berikutnya. Nah, hal ini membuat program itu bisa berjalan secara lancar dari awal sampai akhir. Berbeda dengan contoh sebelumnya, di mana program akan langsung menampilkan error ya, dan tidak dapat dieksekusi sampai line terakhir atau baris terakhir. Nah, untuk itulah pentingnya kita belajar exception handling saat ini. Sebenarnya apa sih exception handling itu? Exception handling memungkinkan kesalahan ditangani tanpa harus mengotori program dengan rutin yang menangani kesalahan. Dan exception handling memungkinkan pemisahan penanganan kesalahan dengan program utama. Seperti contoh pada exception handling secara tradisional tadi, teman-teman lihat bahwa pengecekan kondisi B itu 0 atau tidak itu ada di dalam program utama, dan tentunya itu akan mengotori program teman-teman karena itu akan membuat program teman-teman itu tidak fokus untuk menjalankan atau mengeksekusi proses bisnis yang utama. Nah, dengan menggunakan exception handling ini, teman-teman bisa memisahkan penanganan error tersebut, exception handling tersebut itu di bagian tersendiri. Jadi tidak akan mengotori proses bisnis atau program utama. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan proses utama yang terjadi dalam exception handling. Yang pertama, ketika Java Virtual Machine atau compiler Java kita menjumpai error, maka Java akan membuat objek exception, kemudian melemparkannya. Nah, objek exception ini sebagai tanda bahwa error telah terjadi. Nah, objek exception yang dilemparkan ini harus ditangkap, kemudian diambil tindakan yang sesuai dengan exception yang dilempar. Nah, inilah proses exception handling yang benar. Jika exception yang dilemparkan itu tidak dihandle atau ditangkap dengan benar, maka program akan menampilkan error seperti contoh tadi. Jadi intinya, apabila ingin program menjalankan program dengan benar, maka objek exception yang dilempar tadi harus ditangkap dan diambil sesuai tindakan yang sesuai. Seperti itu, teman-teman. Nah, secara sintaks ada 2 blok yang yang wajib digunakan dalam exception handling. Ada blok try, kemudian blok catch, dan juga ada throw juga untuk melemparkan. Nah, di dalam blok try ini diletakkan instruksi yang menyebabkan terjadinya exception. Kalau di contoh yang sebelumnya tadi, instruksi yang menyebabkan terjadinya exception adalah pembagian dengan 0 ya, pembagian, bukan pembagian dengan 0. Jadi pembagian saja itu kan juga memungkinkan terjadinya exception ya. Kalau yang penyebutnya itu 0, maka instruksi yang menyebabkan terjadinya error tersebut dimasukkan ke dalam blok try. Kemudian seperti proses utama yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa yang ada dalam blok try itu harus di-throw, harus dilempar sebagai exception object dan akhirnya ditangkap oleh blok catch. Nah, blok catch ini berisi instruksi yang menangani exception sesuai dengan exception yang dilempar, karena jenis exception kan bermacam-macam. Nah, untuk lebih jelasnya ini penggambaran sintaks utamanya, teman-teman. Jadi ada bagian try itu di atas, dan dalam try itu berisi instruksi yang berpotensi menghasilkan exception. Letakkan dalam
kurung siku, kemudian ada catch ya. Catch di situ disertai dengan tipe exception dan E itu variabel, ikutin aja pakai itu. Kemudian berikutnya ada kurung siku ya. Kurung kurawal, mohon maaf, kurung kurawal yang berisi instruksi untuk menangani exception. Nah, catch itu tidak bisa saja satu, bisa saja lebih dari satu. Nah, tergantung nanti beberapa macam exception yang akan ditangkap. Seperti itu, teman-teman. Nah, kira-kira sampai sini dulu ya teman-teman untuk exception handling part 1. Untuk lanjutannya kita akan tonton di video exception handling part 2. Terima kasih teman-teman, semangat ya.